Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Hasni Zakia dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasi kuliah daring mata kuliah Pancasila dengan topik Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya mengambil referensi dari jurnal yang sudah saya resum dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Berikut merupakan beberapa sosial media saya yang bisa dihubungi dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. I.R. Komarianto Salihah, STMKS Education Engineering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari 5 sendi utama, yaitu 5 sila Pancasila. Yang artinya, Pancasila sendiri merangkum nilai-nilai yang sama dan terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Artinya, secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan resmi ditetapkan sebagai dasar negara yang masih terus digunakan hingga saat ini. Nah, perkembangan dari Pancasila itu sendiri mengalami beberapa perkembangan dari masa ke masa. Banyak penyimpangan yang terjadi serta Pancasila mengalami perkembangan dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan Pancasila. Perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 tahap atau 3 masa. Yang pertama, Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, masa reformasi, masa runtuhnya Presiden Soeharto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, nyatanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Nah, perkembangan Pancasila dan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama ini mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1950, pemerintah Indonesia menganut demokrasi parlementer, yang artinya presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pada saat itu, sering muncul upaya untuk menggantikan Pancasila seperti paham komunis oleh PKI yang ingin mendirikan negara Islam. Yang kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1965. Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang artinya lebih menekankan hak-hak individual. Yang ketiga yaitu pada tahun 1956 sampai 1965. Pemerintah Indonesia menganut demokrasi terpimpin dan pada saat itu juga G30 SPKI juga sudah mulai meletus. Demokrasi pada saat itu tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah dari nilai-nilai Pancasila. Pada saat itu, Soekarno juga mengeluarkan dekret presiden yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Sebenarnya, sudah tampak jelas di akhir tahun 1950, Pancasila bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi. Justru Pancasila digunakan sebagai senjata ideologis. Dengan meletusnya G30 SPKI ini menjadi penanda bahwa masa Orde Lama sudah mulai runtuh. Yang keempat yaitu pada tahun 1965 sampai 1967, Soekarno mengeluarkan Super Semar untuk Soeharto. Tujuan dari dikeluarkannya Super Semar ini agar Soeharto dapat memberantas G30 SPKI. Namun setelah Soeharto berhasil memberantas G30 SPKI ini, masa jabatan Soekarno sebagai presiden berakhir dan digantikan oleh Presiden Soeharto dan mulai berkembang ideologi Pancasila pada masa Orde Baru.
Pada saat itu, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Namun, kenyataannya Pancasila dan Undang-Undang 1945 hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa Orde Baru ini, Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, pada masa pergantian rezim di era reformasi Pancasila hanya dianggap sebagai simbol, ikon dari politik rezim sebelumnya. Beberapa tindakan-tindakan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis takut untuk bersuara. Yang keempat, yaitu adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan Timur Timur. Yang kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat yang pribumi dan golongan minoritas. Nah, karena masa Orde Baru ini sudah muncul beberapa tindakan yang melenceng, maka pada akhirnya muncul perkembangan ideologi pada masa reformasi. Nah, era reformasi ini diharapkan sebagai era pembaruan, dan bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini, bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Eksistensi Pancasila dijadikan sebagai alat politik. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi, tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah telah membudaya di Indonesia. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Eksistensi Pancasila dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berjalan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal. Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait reformasi juga masih kurang. Padahal sebenarnya sila Pancasila memiliki beberapa nilai dan paradigma terkait dengan reformasi. Nah, ini merupakan paradigma reformasi dalam sila Pancasila. Sila pertama, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan mengarah pada kehidupan yang baik. Sila kedua, gerakan reformasi berdasarkan moral kemanusiaan. Sila ketiga, gerakan reformasi menjamin tegaknya bangsa dan negara sebagai satu kesatuan. Sila keempat, reformasi merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Sila kelima, gerakan reformasi memiliki visi dan misi yang jelas. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru. Itu tetap memiliki tantangan yang dihadapi. Nah, perkembangan ideologi dan juga perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era reformasi ini tujuannya agar masyarakat ataupun negara Indonesia ini tumbuh menjadi negara yang berkembang dan rakyatnya juga tahu apa arti dari nilai Pancasila itu. Menurut John Gardner, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika tidak ada sesuatu yang dipercayainya, artinya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Artinya, untuk mencapai derajat sebuah bangsa yang besar, dibutuhkan bangunan nilai-nilai, pandangan, cara berpikir dari bangsa dalam usahanya menciptakan dan melahirkan sebuah negara untuk mengetahui identitas nasionalnya. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Semoga bisa dijadikan wawasan dan pembelajaran untuk menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.